Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Pak Nurdin Zuhdi di mata kuliah Keimanan dan Kemanusiaan. Ini adalah teori yang ke-11 teman-teman. Minggu yang lalu ya, saya sudah menjelaskan tentang teologi Al-Maun. Bagaimana surat Al-Maun itu menjelaskan, menyadarkan kepada kita betapa kesolehan individual saja seperti sholat, zakat, dan puasa itu kurang bernilai atau tidak ada nilainya jika tidak dibarengi dengan kegiatan atau kesolehan sosial. Sebab itu kita sebagai manusia yang beragama jangan hanya mengejar kesolehan individual kita teman-teman, tapi juga kita harus mengejar kesolehan yang juga penting, yaitu kesolehan sosial. Nah, itu kandungan surat Al-Maun. Sebab itu kita di pertemuan yang ke-11 ini kita akan membicarakan proyek kemanusiaan sebagai bentuk implementasi tindak lanjut dari kita memahami Al-Maun kemarin. Nah, itu teman-teman. Nah, kita kita tahu ya teman-teman ya bahwa Al-Maun itu sudah dibaca ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu mungkin ya. Kita mungkin sendiri hafal, tapi tidak banyak yang kemudian mampu mengamalkannya. Sebab itu kemarin sudah saya singgung, Ki Hajar Dahlan itu dalam sejarahnya ketika mengajarkan Al-Maun itu sampai berbulan-bulan. Ada yang mengatakan sampai 3 bulan. Ya, kemudian santri atau para jamaahnya bertanya, Kiai Dahlan, Kiai kenapa kok kita Al-Maun lagi ngajinya, nggak ganti surat, padahal kita sudah hafal, kita sudah bosan lah, kurang lebih begitu. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan bertanya kembali, apakah engkau sudah menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim? Belum Kiai, kalau begitu jangan pindah surat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sebab itu Al-Quran, kitab suci agama kita ini tidak cukup hanya dibaca dan dipahami, tidak berhenti di situ, tapi harus dibuktikan dalam bentuk amal perbuatan. Itulah kenapa proyek kemanusiaan implementasi dari Al-Maun ini kita lakukan. Baik, kita mengetahui ya, kemarin sudah kita singgung juga ya bahwa Muhammadiyah menerjemahkan Al-Maun dalam bentuk aksi nyata dalam kehidupan. Dalam bentuk apa? Trisula Muhammadiyah di abad ke-1 ini. Contohnya schooling, healing, feeding ya. Muhammadiyah bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, pendidikan rumah sakit, kemudian pelayanan sosial, panti asuhan dan lain sebagainya. Ini bentuk dari implementasi dari surat Al-Maun. Nah, apa sih sebenarnya proyek kemanusiaan itu? Nah, proyek kemanusiaan itu adalah implementasi dari Quran surat Al-Maun, teman-teman ya, yang kemarin sudah kita uraikan kandungannya. Nah, proyek kemanusiaan ini adalah dakwah sosial dengan perbuatan nyata di kehidupan kita, baik yang sifatnya karitatif sesaat atau yang sifatnya pemberdayaan. Maksudnya karitatif itu apa? Misalnya kita datang memberikan sumbangan, bantuan, sembako dan lain sebagainya. Kalau sifatnya pemberdayaan itu kita melakukan pelatihan, pendampingan, kemudian melakukan workshop, misalnya pelatihan pemberdayaan menjadi pengusaha, melatih mereka untuk menjadi konten kreator supaya bisa mendapatkan uang, misalnya pelatihan pemberdayaan budidaya ikan misalnya, dan lain sebagainya. Nah, itu apa namanya yang disebut proyek kemanusiaan. Nah, selama ini kita mengenal dakwah konvensional, tuh dakwah yang lama itu modelnya seperti ini. Metode dengan ceramah, tujuan pendakwah untuk hiburan dan memberikan peringatan, ada jarak antara pendakwah dan yang didakwai. Sedangkan proyek kemanusiaan Al-Maun ini adalah metode dengan aksi. Jadi dakwah asli aksi. Seperti Anda yang nggak bisa ceramah seperti ustadz-ustadz yang kondang itu, maka Anda nggak perlu ceramah, tapi datangi langsung dengan dalam bentuk aksi, itu dakwah juga. Tujuannya untuk apa? Untuk kegiatan sosial baik yang sifatnya karitatif tadi dan pemberdayaan tadi. Nah, tidak ada jarak sehingga antara apa? Kita yang melaksanakan dan mereka yang menjadi objek sasaran dari objek kemanusiaan, proyek kemanusiaan ini. Inilah yang disebut proyek kemanusiaan. Jadi intinya adalah kita melakukan aksi nyata, amal nyata dalam di tengah-tengah masyarakat, dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Itu yang disebut proyek kemanusiaan. Mudah-mudahan teman-teman memahami ya. Nah, ini daftar panti asuhan kalau teman-teman nanti ingin menerapkan proyek kemanusiaan ini di panti asuhan. Namun tidak harus melulu di panti, boleh di sosial masyarakat, bisa di komunitas-komunitas marginal tertentu, misalnya di kelompok kaum disabilitas, bisa di apa misalnya komunitas pemulung, komunitas pengemis,
bisa di kelompok ibu-ibu PKK, pemuda-pemudi Karang Taruna, atau di TPQ. Nah, itu boleh, silakan teman-teman bisa memilih. Asal jangan satu tempat untuk dua kelompok, tidak boleh. Jadi satu kelompok hanya satu tempat supaya yang lain juga kebagian, teman-teman ya. Ini penjelasannya, proyek kemanusiaan adalah tugas kelompok atau individu. Silahkan nanti ketua kelas, PJ kelas membuat kelompoknya. Bagi yang sudah di Jogja, nanti di list saja siapa yang sudah di Jogja, nanti kelompoknya satu kelompok maksimal 5 orang, ya maksimal 5 orang. Kalau Anda ada di luar Jogja, masih di daerah Anda masing-masing, silahkan Anda mungkin ada teman yang satu desa, satu kecamatan, atau satu kabupaten, janjian ketemu untuk membuat proyek kemanusiaan. Tapi kalau jauh dan tidak memungkinkan untuk ketemu, ya silahkan Anda melakukan secara individu. Satu kelompok mencari satu lokasi untuk proyek kemanusiaan, jangan satu lokasi dua kelompok. Carilah lahan yang sesuai dengan metode yang akan Anda lakukan, terapkan ya. Cari, disesuaikan tempatnya. Misalnya Anda ingin melakukan pelatihan budidaya ikan, tapi Anda melakukannya di daerah yang di situ dia nggak punya lahan, nah itu tidak sesuai, maka disesuaikan. Kalau dia pemulung, ya bagaimana mengelola sampah yang dipulung itu menjadi uang misalnya. Nah, itu disesuaikan teman-teman ya. Kemudian bentuk laporan disesuaikan dengan contoh template yang nanti akan saya uraikan. Kemarin juga sudah saya share di grup ya teman-teman. Nah, ini jadwalnya 4 minggu ke depan teman-teman, 1 bulan. Minggu yang pertama itu survei ya, sudah dari minggu yang lalu, dan minggu ini teman-teman sudah mulai survei awal, penentuan lokasi. Kemudian teman-teman mulai melaksanakan penyusunan proyek kemanusiaan. Ini 1 minggu cukup survei. Di mana nih saya kira-kira mau apa nih, proyek kemanusiaannya dalam bentuk apa nih yang kira-kira bisa saya garap nih secara individu atau kelompok. Nah, itu mulai diraba-raba, mulai dilihat, kemudian disurvei, didatangi, kira-kira yang mereka butuhkan apa, yang cocoknya apa, nah, itu disesuaikan. Kemudian baru di minggu yang kedua dan ketiga itu pelaksanaan proyek kemanusiaan. Silahkan teman-teman, harinya tidak saya tentukan, tapi yang jelas ada di minggu kedua dan minggu ketiga sesuai dengan sesuai dengan template kuliah ya, jadwal kuliah. Silahkan teman-teman dilihat. Jadi di minggu kedua dan ketiga ini pelaksanaan proyek kemanusiaan, harinya bebas, disesuaikan dengan situasi yang cocok dengan Anda dan lokasi yang bisa dilakukan proyek kemanusiaan. Kemudian di minggu keempat teman-teman menyusun laporan proyek kemanusiaan. Laporannya seperti apa? Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, ini teman-teman ya, ini sudah saya share, ini contoh proyek kemanusiaan dibuat persis seperti ini teman-teman, tapi nggak perlu pakai kata contoh, kata contohnya dibuang. Memuat judul kalau kunjungan ke panti asuhan, ini hanya sebagai contoh, bisa yang lainnya, tapi kurang lebih seperti ini harus sama. Ada logo UNISA, kemudian kelompok satu ya ditulis namanya siapa, NIM-nya, sebagai ketua, sekretaris, bendahara harus dibentuk, program studinya diisi, fakultasnya diisi ya. Kemudian di halaman utama memuat analisis situasi. Analisis situasi itu menjelaskan mengapa Anda memilih lokasi tersebut untuk dilakukan proyek kemanusiaan, tujuannya untuk apa, dan manfaatnya untuk apa. Itu ada di analisis situasi. Kemudian yang B, jelaskan permasalahan mitra. Permasalahan mitra itu tempat proyek kemanusiaan itu dilakukan, teman-teman. Jelaskan permasalahannya apa. Di sini saya menjelaskan bahwa Yayasan Panti Asuhan Putri Aisyah yang ada di Serangan, ini yang saya contohkan ya, itu ada 57 santri atau 57 anak-anak yatim piatu yang tinggal di situ. Mulai dari SD 6 orang, SMP 24 orang, SMA sebanyak 17 orang, ada mahasiswa juga ada 9 anak. Nah, semuanya ini membutuhkan biaya kuliah yang tidak sedikit, biaya sekolah yang tidak sedikit, kebutuhan-kebutuhan seragam, buku yang tidak sedikit. Nah, ini kan permasalahan. Dan juga selama ini mereka hanya mengandalkan misalnya ya, mengandalkan donatur. Nah, itu kan permasalahan. Sebab itu bagaimana nanti untuk memecahkan masalah itu? Nah, disinilah nanti kita tawarkan solusinya teman-teman. Nah, sebelumnya di poin C kita juga menjelaskan ini dulu, gambaran lokasi yang akan dilakukan proyek kemanusiaan itu di mana, dijelaskan secara detail. Alamatnya di mana, ya, namanya apa, kemudian dicantumkan fotonya ya, supaya fakta bukan fiktif. Nah, dicantumkan fotonya. Oh, ini tuh fotonya, lokasinya. Sebutkan visi misinya untuk apa di situ, disebutkan di situ seperti apa gambaran mitranya, gambaran lokasi proyek kemanusiaan. Dan yang paling pokok ini jangan lupa teman-teman, cantumkan peta Google Map ya, lokasi proyek kemanusiaan itu dilakukan. Ini saya contohkan dari UNISA
ke lokasi. Teman-teman bagaimana? Tidak harus dari Unisa, dari salah satu nama mahasiswa yang kira-kira rumahnya dekat dengan proyek kemanusiaan. Silakan nanti ditampilkan Google Map-nya pakai laptop, kemudian Anda screenshot dan kemudian Anda tampilkan di sini seperti ini. Ini contohnya. Solusi yang ditawarkan karena tadi permasalahan di atas kan sudah diuraikan. Nah, solusinya apa? Nah, di sini hanya contoh saja teman-teman, silakan nanti disesuaikan contohnya di sini workshop atau pelatihan cara sukses jadi konten kreator sampai dapat cuan misalnya. Bebas teman-teman apa? Misalnya untuk pemulung ya, pelatihan untuk menjadikan sampah supaya bernilai jual apa misalnya begitu. Teman-teman bisa menghadirkan pembicara tertentu, cari siapa kira-kira pembicaranya, tidak harus Anda. Kalau Anda bisa nggak apa-apa, tapi kalau Anda nggak bisa mengundang pembicara lain. Kemudian membagikan seragam sekolah, buku serta perangkat sholat, perangkat alat-alat sekolah dan lain-lainnya, memberikan sumbangan dalam bentuk uang yang diserahkan ke pengurus panti ya, supaya untuk kebutuhan pendidikan anak-anak panti, menyerahkan sembako ya, kita membawa sembako lah atau buah-buahan dan lain sebagainya, ya, kita serahkan ke panti. Nah, itu solusi yang ditawarkan. Nah, dan juga harus menyebutkan target luarannya, bentuk laporannya harus disebutkan, dan bentuknya laporannya sama ya, semuanya harus dalam bentuk pertama video rangkaian kegiatan proyek kemanusiaan ya. Video juga memuat profil singkat panti, lokasi proyek kemanusiaan. Dalam video juga dijelaskan alasan memilih lokasi proyek kemanusiaan itu apa sih gitu. Dan video ini nanti durasinya 15 menit dan diupload di channel YouTube salah satu kelompok. Kemudian nanti linknya dilaporkan kepada dosen. Nah, lapor yang kedua, selain membuat video, membuat laporan tertulis tentang telah dilaksanakan rangkaian kegiatan proyek kemanusiaan. Tuliskan semua kegiatan yang telah dilakukan secara detail ya teman-teman, dan jangan lupa mencantumkan foto-fotonya juga. Ini tadi jadwalnya ya, 4 minggu sudah saya jelaskan, ini hanya sebagai contoh, nanti disesuaikan saja, disesuaikan tinggal diganti nama ini yang khusus untuk jadwal ini ya. Nah, hasil proyek kemanusiaan, hasil itu laporannya dicantumkan di sini. Nah, disebutkan, laporannya ada dalam bentuk dua, misalnya video dan tulisan. Kalau dalam bentuk video kita sudah membuat rekaman, dijelaskan, diuraikan dalam bentuk narasi. Kemudian adapun link video dapat dilihat pada link berikut ini. Cantumkan linknya di situ. Kemudian yang kedua dalam bentuk tulisan. Nah, ditulis rangkaian kegiatan. Kami pada tanggal ini, hari ini, bulan ini, jam sekian, kami terdiri dari kelompok satu, terdiri dari orangnya ini sebutkan, kami melaksanakan baksos, misalnya bantuan sosial di komunitas pengemis ini atau pemulung ini, misalnya begitu. Kami melakukan ini di situ, dan dicantumkan di situ, diuraikan detail ya. Kemudian di situ jangan lupa dicantumkan presensi ya, nanti ada teman-teman yang buat presensi yang hadir berapa orang, tanda tangan. Nah, itu nanti difoto, dicantumkan di sini. Di bagian hasil proyek kemanusiaan dibuktikan bahwa ya ada orangnya tuh, berapa sih yang hadir di situ. Nah gitu teman-teman ya. Kemudian sertakan foto-fotonya, dan yang paling pokok kalau ada wawancara diskusi dengan mereka, cantumkan tuh translate wawancaranya, diskusi Anda dengan mereka. Itu sangat bagus, nanti nilainya bagus. Nah, ini hasil proyek kemanusiaan atau laporannya dicantumkan di sini teman-teman ya. Nah, itu tinggal teman-teman nanti menyesuaikan lokasinya. Ini rubrik penilaiannya. Silahkan nanti dipelajari rubriknya ya. Nanti supaya Anda mendapatkan nilai 100 itu bagaimana? Nah, silahkan nanti teman-teman tinggal melihat di sini. Nah, ini mulai dari identitas proyek kemanusiaan, kalau jelas, identitasnya jelas, nah dapat nilai sekian sekian. Analisis situasinya kalau diuraikan dengan bagus, nilainya sekian sekian. Permasalahan mitra sekian nilainya. Gambaran lokasi sekian nilainya. Solusi yang ditawarkan sekian nilainya. Laporan proyek kemanusiaan, nah ini semuanya ada rincian nilai maksimalnya. Kalau nanti dosen tinggal nilai di sini. Kalau Anda bisa mendapatkan nilai maksimal, berarti nilai skor akhirnya juga maksimal 100. Ingat, bobot proyek kemanusiaan ini teman-teman adalah bobotnya 50% dari seluruh rangkaian yang kemarin dulu sudah saya jelaskan ya, mulai UTS, UAS, tugas dan lain sebagainya. Ini proyek kemanusiaan ini bobotnya tinggi 50%. Maka saya berharap teman-teman sungguh-sungguh dan serius menyusun melaksanakan proyek kemanusiaan ini. Selain nanti dapat nilai yang bagus, yang paling pokok apa? Membawa manfaat untuk kaum duafa, fakir miskin dan anak-anak yatim. Saya kira itu. Nanti kalau ada diskusi bisa kita diskusikan melalui grup atau melalui Zoom. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.